Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lady Hana Harienja, jurusan Teknik Industri 3C, NPM 0519124015. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan air minum water treatment plant. Water treatment plant atau WTP merupakan bangunan atau konstruksi pokok dari sistem pengolahan air bersih. Water treatment ini juga bisa dikatakan sebagai sistem yang bertujuan mengolah air bersih, mulai dari influent atau air baku yang berkualitas kurang baik untuk memperoleh kualitas air dengan pengolahan standar sesuai keinginan dan siap dikonsumsi masyarakat. Adapun sistem pengolahan air bersih yaitu intake water system, instalasi, finishing. Di sini saya akan menjelaskan proses-prosesnya. Proses-prosesnya yaitu penentuan raw water, pretreatment, ultrafiltrasi, RO, dan produk air bersih. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah raw water. Untuk mendapatkan air bersih atau air minum, hal yang pertama kita lakukan adalah penentuan raw water. Di sini saya akan memberikan 3 sampel untuk raw water, yaitu air laut, air danau, dan juga air sungai. Jika kita sudah menentukan apa yang menjadi raw water kita, apa yang akan kita olah, maka selanjutnya kita akan lakukan langkah yang kedua, yaitu pretreatment. Pretreatment merupakan pengolahan awal yang dilakukan untuk mengurangi beban pengolahan utama. Pretreatment ini terdiri dari pemisahan kotoran kasar, balancing, dan ekualisasi. Pemisahan kotoran kasar dilakukan untuk mencegah bahan tersebut masuk ke sistem pengolahan utama. Balancing dilakukan untuk mencegah fluktuasi debit aliran limbah ke dalam sistem pengolahan dan menjaga agar sistem pengolahan tetap bekerja pada periode yang lebih panjang. Kemudian ekualisasi dilakukan untuk mengurangi fluktuasi kadar pencemaran dalam air limbah yang masuk ke dalam sistem pengolahan. Pretreatment inilah yang akan menyaring kotoran-kotoran kasar itu seperti yang ada di gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap yang ketiga, yaitu tahap ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi merupakan proses pemisahan yang memisahkan molekul berdasarkan ukuran molekul yang menggunakan suatu membran dan dibantu dengan tekanan. Ini adalah contoh membrannya yang biasa dilakukan untuk memisahkan molekul-molekul tersebut. Dan prinsip kerja dari ultrafiltrasi ini ialah memisahkan secara selektif cairan plasma dan larutan yang memiliki berat molekul rendah dari komponen intravaskular dan plasma menggunakan membran semi permeabel. Ultrafiltrasi ini tidak bisa mengurangi TDS. TDS ini merupakan total dissolved solid atau jumlah zat pada pelarut. Jumlah zat yang terlarut. Jumlah zat yang terlarut ini banyak contohnya, yaitu garam, kalsium, magnesium, klorida, dan masih banyak lagi. TDS merupakan indikator dari jumlah partikel atau zat tersebut
baik berupa senyawa organik maupun non-organik. Karena ultrafiltrasi tidak bisa memisahkan zat-zat yang kecil tadi, zat-zat yang terlarut dalam air tadi, maka kita akan melakukan tahap yang keempat, yaitu RO atau reverse osmosis. Pada reverse osmosis inilah akan dapat dilakukan pemisahan zat-zat yang terlarut dalam air tersebut. Sistem reverse osmosis ini merupakan salah satu proses yang banyak digunakan untuk pemurnian air, ataupun yang biasa disebut desalinasi, atau menghilangkan garam dari air laut. Di dalam RO inilah akan dipisahkan zat-zat yang tidak dapat dipisahkan pada saat pretreatment, pada saat ultrafiltrasi. Mesin RO ini akan menjernihkan air tadi. Setelah empat langkah ini dilakukan, maka kita akan memperoleh yang namanya hasil akhir, yaitu produk air bersih. Produk air bersih inilah yang akan kita salurkan ke perusahaan-perusahaan, ke rumah sakit, dan rumah-rumah juga. Sekian hasil presentasi saya. Semoga hasil presentasi saya bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih.